Sebelum nonton video ini, alangkah baiknya Ada baiknya kalian buat cuci tangan terlebih dahulu ya guys. Jaga kebersihan dan tontonlah sambil stay di rumah bagi yang libur. Karena stay di rumah, kalian gak cuma nolongin diri sendiri. Kalian nolong your family, your friends, someone that you love. Dan tentunya jadi pahlawan bagi negaramu. Kapan lagi kan stay di rumah bisa jadi pahlawan, ha? Bagi yang masih kerja di lapangan, berjuang mencari nafkah dan melawan virus ini, Stay positif, mawas diri, dan usahakan pakai masker. Jangan lupa juga lakukan social distancing sesuai anjuran pemerintah. Untuk para dokter dan perawat di seluruh Indonesia, terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah berada di garda terdepan saat ini. Tanpa kalian, mustahil kami bisa tenang melawan COVID-19. Karena kalianlah yang saat ini berjuang demi kita semua. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua para dokter. Karena kalian adalah the real hero. Guys, para dokter dan perawat stay di rumah sakit untuk kalian. Tugas kita stay di rumah untuk mereka. Mari semuanya berdoa semoga pandemik ini segera berakhir. Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Kali ini Mimin membawakan rekomendasi anime yang menceritakan tentang dunia industri anime itu seperti apa sih. Ya anggap saja sebagai teman hiburan dalam menghibur bagi yang stay di rumah ya. Karena pastinya bakal gabut kalau gak ada hiburan kan. So, tanpa ngenteni long again, mari kita menuju ke konten. Kita ketahui sekarang ya, banyak anime di 2020 ini yang visualnya sangat luar biasa. Wah, bisa bikin mangap sendiri melihat betapa indahnya visual anime zaman sekarang dengan zaman lampau. Dan juga ceritanya banyak yang bagus dan berwarna-warni, terbagi dengan bermacam-macam genre. Dari yang biasa sampai yang gak biasa bisa kita jumpai di internet. Tapi, apakah kita tahu bahwa ternyata ada kenyataan pahit kalau pembuatan anime ternyata tak semudah yang selama ini banyak orang imajinasikan? Prosesnya ternyata benar-benar sangat panjang dan butuh kerja keras yang luar biasa, alias sangat amat ekstra super duper melelahkan. Nah, untuk mengetahui proses-proses tersebut, kita gak perlu baca buku-buku tebal atau mencari artikel panjang-panjang. Karena di sini Mimin berikan daftar anime yang menyinggung dunia industri anime dan manga itu seperti apa. Ya harapannya semoga setelah nonton konten ini ya bisa menghargai kerja keras para mangaka dan animator di luar sana. Here we go. Number 1, Shirobako. Anime ini benar-benar menceritakan secara gamblang atau bisa dibilang 90% sama dengan keadaan nyata proses pembuatan anime itu seperti apa. Kita ya ditunjukkan mulai dari awal yaitu ribuan gambar yang dikerjakan manual oleh banyak orang. Orang-orang yang mengerjakannya ternyata tak hanya bernaung dalam satu perusahaan karena freelancer juga bisa ikut andil dalam proyek anime. Nanti proses setelah gambarnya jadi akan dipilah-pilah dan didistribusi ke divisi lainnya, lalu diedit di komputer dengan proses yang sangat panjang. Misalnya nih ya, coloring, sedangkan di sisi lain ada yang juga mengerjakan key animator. Sangat banyak sekali yang bisa dipelajari dalam anime Shirobako ini. Istilah-istilah asing yang selama ini gak pernah didengar padahal udah nonton puluhan, bahkan mungkin ratusan anime dan manga ya. Jadi tahu adanya istilah-istilah menarik. Ya intinya sih anime Shirobako ini bakalan nunjukin ke penonton proses pembuatan anime itu panjangnya bukan main. Dari mulai planning, storyline, concepting, drawing, sampai benar-benar bisa jadi anime yang punya durasi 23 menit biasanya ya, itu sangat melelahkan. Number 2, Bakuman. Ingin tahu seperti apa sih para mangaka berjuang mulai dari nol? Dari tak punya apa-apa menjadi bisa terkenal dan sanggup membeli apapun hanya bermodal menggambar saja. Lalu sampai mendapatkan adaptasi anime yang membuat sang mangaka merasakan kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Maka anime Bakuman sangat cocok. Karena anime ini menceritakan kehidupan real seorang mangaka itu seperti apa. Mulai dari prosesnya, persaingannya, bayarannya, royalti yang akan didapatkannya, sampai syarat untuk adaptasi anime itu seperti apa bakal dibahas. Kita mungkin bisa lebih menghargai para mangaka setelah menonton ini. Dan pasti akan meluangkan uang bulanan untuk membeli minimal satu komik dari serial yang kita sukai. Number 3, Sorega Seiyu. Anime ini menceritakan kerasnya dunia pengisi suara. Karakter yang ada di anime atau biasa disebut Seiyu. Kita akan dibawa lebih jauh untuk bisa mengenal kehidupan Seiyu itu seperti apa. Karena hanya di anime ini yang memberitahu pada para fans anime ternyata menjadi Seiyu itu lebih berat dari sekedar berakting di TV. Kesenjangan sosial, konflik antara para Seiyu, hingga kerja keras mereka yang mengulang-ulang naskah hanya demi mendapatkan narasi yang pas agar sesuai dengan emosi dalam anime.
Di sisi lain ya, harus bisa punya beberapa vokal suara yang berbeda, membuat kita sadar betul kalau seiyuu itu sangat berat. Bahkan setelah menonton ini, kita akan makin jatuh cinta pada anime yang kita sukai, dan tangan kita secara tidak sadar mengetik nama seiyuu di karakter anime yang kita sukai selama ini siapa saja sih? Lewat Google tentunya. Number 4, Animation Seisaku Shinko Kuromi-chan. Sebelum munculnya anime Shirobako, ternyata dulu ya, jauh-jauh hari telah ada anime yang membawa tema tentang dunia industri anime itu seperti apa gambarannya. Walaupun hanya 2 episode saja sih, tapi dari Animation Seisaku Shinko Kuromi-chan ini, kita bisa diajarkan bahwa dunia industri anime itu benar-benar gila. Tentunya dengan penyampaian komedi yang fresh. Yaps, itulah anime yang menceritakan dunia industri anime dan manga yang sudah Mimin tonton. Makanya aku rekomendasikan pada kalian. Jadi tunggu apa lagi? Cari cara manfaatkan kuota ruang guru 30GB untuk download anime-anime yang Mimin sebutin tadi, oke? So, see you again next time. Adios ya karamelos, stay safe everyone, please stay at home. Salam Animania.